A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in innahu khairun nasirin wa mu'in. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina Nabil Qasim bil Mustafa Muhammad wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin tajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini eh, kita kembali diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama merenungi ayat-ayatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kecil kita ini bernilai ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, insyaallah di pertemuan hari ini kita akan menyelesaikan satu penggalan dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat pertamanya yang merupakan ekstrak atau inti dari seluruh Al-Quran, karena asumsi dasarnya adalah Al-Quran diekstrak dalam Al-Fatihah dan Al-Fatihah diekstrak dalam Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bermanfaat dan kita bisa menyelesaikan part terakhir dari ayat pertama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebentar, saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Belum? Oh, ini sudah. Bagaimana yang tadi sudah di-review oleh Skoaf tadi ya. Nah, bahwa kemarin kita sudah membahas tentang makna isim, bagaimana isim itu merupakan sistem yang sangat penting dalam logika Al-Quran, dan di antara semua isim terdapat isim yang sangat tinggi berlafalkan atau berlafazkan Allah, dan Allah itu adalah mustajmi jami al-kamalat kalau istilahnya literatur kita. Jadi dia adalah isim yang menghimpun seluruh kesempurnaan. Jadi ketika kita mengucapkan Allah, asosiasi maknanya itu adalah seluruh kesempurnaan itu melebur di dalam nama Allah itu. Dan beberapa pembahasan lain yang sudah kita singgung, intinya adalah ya kita bisa punya banyak perspektif ya tentang kata Allah. Bisa kita melihat isim Allah ini sebagai, yaitu dalam paradigma dan spirit penghambaan, di mana akar katanya itu ilah, dan kita bisa melihatnya melalui spirit kekaguman, di mana akar katanya itu adalah wa, lam, dan har. Ini kemarin kan kita sudah singgung ya. Sudah, Ustaz. Nah, dari isim Allah ini kita akan coba masuk pelan-pelan pada isim yang lain. Setelah Allah, isim yang disebutkan kemudian ialah Rahman dan Rahim. Rahim. Mungkin perlu ada penekanan dulu di awal bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan jantung buat keberislaman.
Jadi jika kita ingin memiliki suatu label dan definisi tentang Islam, maka kata yang mungkin bisa mewakili Islam itu adalah rahmat, ya, rahim, dan Rahman dan Rahim. Jadi jika ada keislaman yang tidak memancarkan rohmaniyah, gitu ya, tidak memancarkan rohimiyah, maka keislaman itu adalah keislaman yang kehilangan jantung, kehilangan substansi, kehilangan inti, dan akan menjadi sebuah keberislaman yang tersisa kulitnya saja gitu. Nah, kata Rahman dan Rahim ini, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, memiliki akar kata yang sama gitu ya, yaitu rahmah. Nah, tapi kenapa kemudian kata rahmah ini bercabang menjadi Rahman dan Rahim? Pasti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah pernah memiliki perspektif ya tentang apa yang dimaksud dengan Rahman dan Rahim. Kita sharing mungkin ya, supaya ada interaksi pagi ini. Boleh, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan Rahman dan Rahim, di mana keduanya itu pada akar katanya ya, memiliki rumpun yang sama, yaitu rahmah. Apa yang membuat rahmah, ya, rahmat rohmaniyah dan rahmat rohimiyah menjadi berbeda? Pertanyaan intinya itu. Apa Ya, yang membuat rahmat, rahman, dan rahim ini berbeda itu ya, Pak? Ustaz? ya, nih. Nah, Mungkin Bapak Ibu jatuh yang ada yang mungkin sudah balas, punya. pengasih, dan penyayang. Jadi Oh, rahmat kalau rohmani dari itu adalah pengasih, dan rahmat rohimiyah itu adalah ya, penyayang. cara Apa kerjanya bedanya mungkin. rahmat pengasih dan rahmat penyayang? Kalau dari Balkis ini katanya cara kerjanya mungkin ya. Cara kerjanya gimana tuh? Rahman diperuntukkan untuk seluruh manusia. Hmm, hmm, Kalau umum gitu. Rahim mungkin untuk yang beriman mungkin ya. Tidak untuk seluruh lah, hanya untuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm, Ada lagi mungkin Bapak baik. Ibu perspektif dari perbedaan antara Rahim kasih Allah untuk orang-orang yang beriman. Rahman kasih Allah untuk semua umat manusia dari Pak Yana nih. Dari Bu Yuyu, Rahman itu kasih sayang Allah yang sangat besar dikasihkan ke semua makhluk, Rahim ke sebagian makhluk dikasihkan, bukan dikasihkan ke semua makhluk, Rahim ke sebagian makhluk yang beriman. Rahim diperuntukkan untuk khusus yang beriman. Iya, Perspektif. luar biasa ya. Jadi emang eh, semua mungkin kurang lebih ya sudah memiliki perspektif yang eh, umum ya tentang Rahman dan Rahim. Nah, ya, nah, kita mungkin akan ngebahas gitu ya makna rahmat dan Rahim ini secara lebih spesifik nanti gitu ya. Tapi di sini di awal-awal ini saya rasanya perlu menegaskan bahwa Rahman dan Rahim itu merupakan substansi buat keberagamaan kita. Saking pentingnya sampai Rahman dan Rahim ini menjadi menduduki gitu ya, lebih tepatnya strata kedua setelah nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah, strata berikutnya atau hierarki berikutnya itu langsung dimulai dengan yang namanya rahmat. Entah itu rohmaniyah sifatnya ataupun rohimiyah. Dan ini terintegrasi gitu ya, koherensi, terjalin jaringan kuatnya bahkan sampai ke yang menerima rahmat juga gitu ya, yang menerima Al-Quran juga, yang menjadi wadahnya Tuhan juga, gitu ya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
dan beliau akhirnya juga mendapatkan gelar gitu ya sebagai rahmat bagi semesta. Kita tahu bahwa nabi-nabi itu punya banyak panggilan gitu ya. Ada nabi yang dipanggil cuma sekedar nabi dalam Al-Qur'an. Ada nabi-nabi Allah yang dipanggil dengan Al-Kalim seperti Nabi Musa. Ada yang dipanggil sebagai ruhnya Allah seperti Nabi Isa. Ya, tapi lakap gitu ya, atau panggilan tertinggi rasanya itu disematkan kepada Nabi Muhammad. Dan apa lakap tertinggi itu, apa status tertinggi itu adalah sebagai rahmat bagi Allahu alam. al-alamin. Jadi bukan hanya ini jantungnya Islam, bukan hanya ini adalah strata tertinggi gitu ya dari isim-isimnya Tuhan gitu ya. Tapi ini telah termanifestasi secara sempurna dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu adalah makhluk yang menjadi rahmat bagi semesta. Penggunaannya pun bahkan bukan Rohman atau Rohim, tapi Rohmah. Berarti meliputi Rohman dan Wahim. Rohim gitu. Dan ala-alaminnya gitu ya, mungkin bukan cuma tentang dunia dan akhirat, tapi seluruh alam yang ada gitu ya. Baik dalam skema dari Tuhan maupun skema yang menuju Tuhan. Jadi Nabi Muhammad itu saking tinggi makomnya beliau sampai-sampai memiliki lakop bernama Rohmah gitu ya. Kita ketika mau membayangkan makomnya Nabi Musa saja gitu ya, mungkin tidak terperikan oleh akal kita bagaimana orang bisa menjadi kalimnya Allah gitu ya, yang selalu menjadi tempat bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita mau membayangkan makomnya Nabi Isa, bagaimana mungkin seseorang itu bisa menjadi ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sesuatu yang mungkin sulit sekali ya untuk bisa kita pahami hakikatnya. Nah, ini ada lagi yang menjadi rohmah gitu ya bagi seluruhnya. Ini juga sesuatu yang sangat rumit untuk bisa kita pahami hakikatnya. Jadi rahmahnya Allah Subhanahu wa taala yang tergabung dalam Rahman dan Rahim ini juga tergabung dalam diri seorang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kita balik nih ke pembahasan Rahman dan Rahim. Jadi tadi semua itu jawaban yang kurang lebih memang sering kali dibahas gitu ya dan disebutkan dalam kitab-kitab untuk membedakan Rahman dan Rahim. Cuma mungkin jika kita ingin lebih spesifik dalam membahasakan perbedaan antara Rahman dan Rahim dalam bahasa Arab disebutkan bahwa Rahman ini termasuk dalam sigoh mubalaghah. Sedangkan Rahim itu masuk dalam sifat musyabbahah. Ada yang tahu nggak kira-kira apa yang dimaksud dengan sigoh mubalaghah? Apa yang dimaksud dengan sigah mubalaghah dan sifat musyabbahah ya, Ustaz ya? Sifat musyabbahah. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, boleh diketikkan di kolom chat sebagai pengetahuan untuk kita semua sebelum dijelaskan oleh Ustaz Nazir. Sighah mubalaghah dan sifat musyabbah. Dari Bu Mira, mubalaghah sangat ya, musyabbah belum tahu katanya Ustaz. Mubalaghah sangat katanya, musyabbah belum tahu. Lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin menambahkan, sabaha menyerupai kata Bu Mu katanya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi sigoh mubalaghah ini dalam bahasa Arab ini berarti lebih gitu ya. Yang sangat berlebih gitu ya.
Dan sangat-sangat itu juga kadang-kadang maknanya, misalnya jawat gitu ya, jawat itu berarti sangat pemurah. Nah ini menyimbolkan sesuatu yang banyak, sesuatu yang meliputi. Makanya kenapa kemudian Rahman itu umum kita pahaminya. Rahman itu adalah sesuatu yang tidak khusus untuk orang-orang tertentu. Jadi mubalaghah, jadi balaghah, yubalighu balaghah itu kan sampai. Jadi sampai ke siapapun gitu ya. Itu yang namanya Rahman, meliputi segala sesuatu. Itu namanya Rahman, mengisi setiap sendi. Itu namanya Rahman. Nah, kalau Rohim gitu ya, itu agak khusus skopnya. Gitu ya. Makanya disebut sebagai sifat musyabbah. Nah, sifat musyabbah ini adalah sifat-sifat yang menggambarkan kelanggengan gitu ya. Jadi sesuatu itu bisa menyeluruh, tapi tidak segala sesuatu itu sifatnya langgeng. Maka kata rohim itu adalah rahmat yang sifatnya langgeng. Nah, kira-kira relasi antara Rahman dan Rohim, jika kita pahami dalam bentuk mubalaghah dan musyabbah itu seperti apa? Mana yang lebih umum dan mana yang lebih khusus? Tadi kan sudah dijawab gitu ya, bahwa yang lebih umum itu adalah yang Rahman, yang lebih khusus itu adalah yang Wahyu. Rohim. Artinya setiap yang Rohim itu adalah Rahman, gitu ya. Dan setiap yang Rahman itu tidak Rohim, dan tidak setiap yang Rahman itu adalah Wahyu. Rohim. Gitu ya. Saya ulangi ya, setiap yang Rohim itu adalah Rahman, tapi tidak setiap yang Rahman itu adalah Rohim. Makanya kalau kita mau bikin diagram Venn ya, gitu ya, itu seperti relasi antara umum dan khusus itu kan bulat gitu ya, dan ada satu bulatan lagi kecil di dalamnya. Nah, bulatan kecil itu yang disebut sebagai rohim. Jadi semua individu yang ada dalam rohim itu termasuk dalam individunya Rahman. Tapi tidak semua individu yang ada dalam lingkaran Rahman itu masuk dalam Lingkaran. cakupan lingkaran Rahim gitu. Jadi tidak semua orang yang menerima rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat yang sifatnya khusus dan langgeng gitu ya. Nah, di sini kemudian kita bisa lihat tuh di surat Al-Hadid gitu ya. Ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi gitu ya. Nah, ini yang perlu digaris bawah itu kiflaini min rahmatihinya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim di ayat-ayat terakhir surat Al-Hadid. Al-Hadid ayat 29 ya. Ini 28. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang dua jenis rohmah gitu kan. Meskipun dari sisi asbabun nuzulnya kita tahu ayat ini berbicara tentang bagaimana orang-orang Masihi gitu ya yang saat itu masuk Islam disebut sebagai orang-orang yang mendapatkan dua rahmat gitu ya. Dan orang-orang yang hanya bertahan pada agama Masehinya gitu hanya mendapatkan satu jenis rahmat aja gitu. Jadi rahmat yang berlipat rahmat itu didapatkan orang ketika memeluk Islam gitu kan. Makanya kenapa saya bilang tadi rahmah itu adalah jantungnya Islam. Nah, tapi sebagian ulama gitu ya meyakini bahwa ini mungkin tidak khusus untuk orang uh, Masihi saja, apalagi memang panggilannya itu adalah panggilan untuk orang-orang beriman. Ya, jadi ya ayyuhalladzina amanu. Sejak awal yang menjadi lawan bicaranya Tuhan di ayat ini itu adalah orang-orang yang sudah beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Gitu ya. Kan kelaziman dari keimanan itu adalah ketakwaan. Gitu ya. Bertakwalah kepada Allah. Nanti udah ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah wa aminu.
gitu ya. Udah bertakwa disuruh beriman lagi kan pada di awalnya itu sudah ya ayyuhalladzina amanu, iya nggak sih? Udah ya ayyuhalladzina amanu kok disuruh aminu lagi. Ini sama yang seperti sering kita bilang ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu aminu gitu tanpa ada takwa di tengah-tengahnya. Kan ada ayat seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti ini gitu ya meniupkan sebuah semangat gitu ya bahwa keimanan itu bukan sesuatu yang sama sekali statis. Keimanan itu adalah sesuatu yang memiliki lapisan-lapisan kompleks, lapisan-lapisan yang terus makin menuntut kedalaman, gitu kan. Maka alam rohimiyahnya Tuhan pun gitu ya, itu adalah alam yang kompleks. Alam yang meskipun skopnya itu khusus, jangan dikira karena dia khusus kemudian dia jadi terbatas. Terbatas itu untuk orangnya. Saya ulangi ya. Jadi rohimiyah itu meskipun dia skopnya lebih sempit daripada rohmaniyah, sempit itu dari sisi bukan alamnya, tapi dari sisi ke apa namanya? Dari sisi orang-orang yang dicakupnya. Hmm. Jadi ini karena pada dirinya gitu ya dia adalah alam yang justru jauh lebih kompleks daripada alam Rahman itu sendiri. Ya kan? Bahkan dia itu juga sebetulnya tidak terlepas daripada aspek Rahman. Kenapa? Karena setiap Rahim itu kan ada Rahmannya juga. Jadi ini saya ulang-ulang karena berpengaruh sebagai sebuah fondasi gitu ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu. Jadi perintahnya untuk orang-orang beriman di ayat ini itu adalah bertakwa kepada Allah dan beriman lagi kepadanya. Gitu ya. Tapi berimannya kepada Rasul sih di sini. Gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi gitu ya. Disuruh beriman lagi itu yang saya bilang makin dalam gitu ya. Jadi ya ayyuhalladzina orang yang beriman ya beriman lagi. Gitu ya. Beriman laginya kepada siapa? Pada Rasulnya gitu. Jadi makin spesifik, makin terus mendalam. Nah, kalau kita sudah beriman kepada Allah dan kita beriman kepada Rasulnya, gitu, maka kita akan mendapatkan dua macam rahmah. Gitu ya. Kita akan mendapatkan dua macam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua macam rahmat itu kapan kita peroleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Ketika kita Iman dan ketika kita beriman kepada Allah atau bertakwa kepada Allah dan kita beriman pada Rasulnya gitu ya. Maka ini sesuai dengan asbabun nuzul tadi gitu ya. Jadi bukan cuma beriman pada Allah tapi juga beriman pada semua Rasulnya gitu ya. Jadi jangan membedakan satu Rasul dengan Rasul yang lain. Jadi sudah cukup beriman sama Nabi Isa ya udah nggak mau lagi beriman pada Rasul Allah yang lainnya, apalagi yang terakhir dan pamungkas. Gitu kan. Nah ini syarat untuk mendapatkan dua macam rohmah, yaitu beriman pada Allah dan beriman pada Rasulullah. Gitu ya. Nah, sebagian ulama gitu ya menyebutkan bahwa sangat mungkin yang dimaksud dengan kiflaini gitu min rahmatihi di anugerah dari Allah yang berupa kiflain min kifl itu akar kata itu bermakna bagian gitu ya. Dua bagian rahmahnya Allah itu adalah Rahman dan Rohim itu. Gitu. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu yang dimaksud dengan dua macam, dua jenis rahmatnya Allah gitu. Jadi kalau kita beriman pada Allah dan beriman pada Rasulullah, maka Allah akan menurunkan bukan hanya Rahman kepada kita, tapi juga Im. Rahim. Dan bahkan untuk masuk dalam circle Rahim itu, gitu, ya, untuk masuk dalam lingkaran Rohim tadi itu, kita itu perlu pada satu kifl yang lain, gitu ya. Itu kif yang berupa iman kepada Rasulullah, gitu ya. Bahwa iman kepada Allah itu tidak cukup, maka orang-orang musyrikin pun ketika ditanya siapa Tuhan kamu, mereka akan qalu Rabbuna Allah, mereka akan berkata dengan tegas bahwa Tuhan kami itu Allah, gitu ya. Tapi mereka gugur gitu ya pada keimanan
terhadap Rasulullah ini, gitu ya. Pada keimanan terhadap syariatnya Allah ini, gitu ya. Dan syariatnya Allah yang dibawa, sorry, yang dibawa oleh Rasulullah, gitu ya. Itulah yang menjadi manifestasi dari, maaf ya, ibu dan teman-temannya, itulah yang menjadi manifestasi dari eh, rohimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Nah, ini nih relate nih sama ayat kita yang kemarin nih. Nah, kalau orang sudah mendapatkan dua macam rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilahnya Al-Quran itu unik, gitu ya. Itu Allah akan memberikan anugerah lain, gitu ya. Selain dua rahmat itu. Apa yang akan diberikan oleh Allah? Wa yaj'al lakum nuron. Allah akan memberikan cahaya untuk orang itu. Ya. Jadi cahaya itu penting. Yang dengan cahaya itu tamsyuna bihi. Mereka bisa berjalan. Jadi jalan itu syarat utamanya itu adalah cahaya. Dan cahaya itu syarat utamanya adalah dua macam rohmah. Rahmat. Dan dua macam rohmah itu syarat utamanya adalah beriman pada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita sudah memiliki cahaya itu kita bisa berjalan. Dan jika kita sudah memiliki cahaya ini bukan hanya berjalan, tapi Allah akan memberikan kepada kita sebuah sistem untuk kembali merefresh diri yang bernama gufronnya Allah Subhanahu Wa wa Ta'ala. yaj'al lakum Iya, kenapa? Karena kita itu kalau berjalan gitu ya, kadang-kadang kita terpleset. Kita itu kalau jalan itu kadang-kadang tidak ajak gitu ya. Kita apalagi jika perjalanan kita ini adalah perjalanan yang memang dari awal rapuh gitu. Apalagi kaki kita memang dari awal kaki yang belum kokoh. Apalagi jika kita emang masih merangkak gitu kan. Nah, kita perlu gufron gitu ya. Gofaro itu apa? Mahwul athar artinya. Meskipun gufronnya Allah itu ada tingkat-tingkatnya ya. Yang kemarin sempat ditanya gitu apa tentang as-sof gitu ya. Bukan sof, so, fa dan ha ya, ha kecil bukan ha besar. Itu kan ya sebetulnya ada lah dalam penggunaannya itu dalam Al-Quran juga ada gitu ya kayak misalkan terkait keluarga gitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa in ta'fu wa tasfahu gitu kan wa tagfiru jadi gufron itu ada setelah gitu ta'fu wa tasfahu wa tagfiru ya tasfahu itu yang disebut sebagai soft jadi gufron itu ada macam-macam gitu ya apa namanya bentuk-bentuknya. Tapi akar kata gufron ini itu artinya mahwul athar, menghapus apa bekas-bekas. Itu arti akar kata gufron itu. Gitu ya. Jadi ampunan gufron dimaknai sebagai ampunan karena dia menghapus bekas-bekas dosa gitu ya. Dan jika itu dikaitkan pada para nabi gitu ya, maknanya itu belum tentu nabi itu berbuat dosa gitu ya. Bisa jadi artinya adalah menghapus efek-efek yang mungkin buruk gitu. Maka ketika Nabi Musa gitu ya dinukil dalam Al-Qur'an misalnya nih memukul salah satu pasukannya Firaun dan akhirnya beliau pergi keluar dari Mesir karena khawatir gitu ya akan dihukumi kan di situ diceritakan seolah-olah Nabi Musa itu berbuat dosa gitu ya dan seolah-olah Nabi Musa memohon ampun dari Tuhan karena dosa-dosanya. Nah, sebagian pasti bisa jadi itu bukan memohon ampun dari dosa, tapi memohon pada Allah supaya asar dari perbuatannya ini bisa jadi tidak berujung pada sesuatu yang mencelakakan. Itu juga gufron. Gitu ya. Apalagi kalau kita lihat tingkatan gufron yang lebih tinggi itu, misalkan kayak Nabi gitu ya. Setiap hari meskipun tidak berbuat dosa, harus istighfar 70 kali. Kenapa demikian? Gitu. Apakah Nabi setiap hari berbuat dosa? Nauzubillah. Kan tidak ya. Jadi ada orang yang sampai di level level di mana mereka ngerasa bahkan keberadaan mereka itu sendiri itu adalah suatu bentuk
Zanbun, zunub. Ya. Zunub pun begitu ya, unik ya. Ini kan mahwul asar. Zunub itu akar katanya apa? Zanbun. Zanbun itu artinya ada yang tahu nggak? Zanbun itu artinya ekor. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Iya, dosa. Jadi dosa itu disebut dengan kata zambun karena dia kayak ekor yang memberatkan kita gitu. Jadi bayangkan Anda jalan siapa hari diikat gitu ya di perutnya suatu beban yang berat gitu. Kira-kira Anda bisa jalan atau enggak? Nggak bisa, makin susah. Dosa itu sesuatu yang memberatkan kayak ekor gitu. Sesuatu yang menyulitkan Anda untuk berjalan. Maka kenapa ada gufron? Gufron itu mahful athar. Dia yang memotong apa si apa namanya? Beban. Iya si beban itu, si tali apa si ekor tadi itu gitu. Jadi gufron itu memotong gitu ya zanbun itu. Nah, tapi zambun itu kadang-kadang bukan cuma dosa artinya. Gitu kan. Zambun itu ada ikutan-ikutan mata rantai ekor-ekor tadi. Bisa jadi itu adalah konsekuensi-konsekuensi. Bisa jadi itu adalah hukum kausalitas sebab akibat yang ada di alam semesta ini gitu. Jadi kekhawatiran kita supaya jangan sampai ada suul khotimah. Itu juga zanbun tuh. Dan kita minta sama Allah, ya Allah, kita nggak berdosa gitu misalnya ya, kita nggak berdosa tapi kita meminta supaya kita husnul khotimah gitu ya, itu kadang-kadang kita minta ampunan juga dari Tuhan. Kenapa? Karena yang bisa memutus mata rantai yang tidak kita kehendaki itu cuma Allah, cuma ada di tangannya Allah. Hukum kausalitas ini kan akan bekerja gitu ya dengan caranya sendiri. Kalau tidak ada intervensi ilahi gitu ya di tengah kausalitas ini gitu ya, mungkin gitu ya akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, di sini intinya gitu ya, ketika kita telah mendapatkan dua macam rohmah itu, kita akan memiliki cahaya yang dengan kita berjalan, dan kita juga memiliki satu tameng yang bernama maghfiratnya ilahi. Artinya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam kategori rahmat yang keberapa? Yang kedua gitu ya. Di Rahim. rahmat yang rohimiyah itu. Makanya ditutup ayat ini dengan sangat indah. Wallahu ghafurur Rahim. rahim. Wallahu ghafurur rahim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni dan Maha, Ya. saya sengaja tidak menerjemahkan ini ya, karena tadi kan kita sudah membangun diskusi, dan Maha Rohim. Maksudnya apa? Bahwa gufronnya ilahi itu bersanding dengan Rahim. rahmat yang bernama Rohim ini. Ampunan ilahi itu passwordnya adalah kiflaini min rahmatihi itu. Itu rahmat yang dua-duanya. Bukan cuma Rohman doang. Rohman doang itu nggak cukup untuk orang kemudian memperoleh gufronnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana, terusannya apa? Alhamdulillah. Tarhamna. Itu adalah rahmat yang mana? Rohim itu. Gitu ya. Zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kita akan sesungguhnya kita akan selalu ya khosirin itu selalu berada dalam kerugian. Andai tidak ada rohimnya Tuhan, andai tidak ada maghfiratnya Tuhan, maghfiratnya Allah. Itu yang dimaksud dengan kemudian pentingnya kita berada dalam circle-nya bukan cuma Allah gitu ya, tapi juga Rasulullah. Maka perintah untuk taat dalam Al-Quran itu biasanya setelah Allah itu langsung Rasulullah gitu kan. Setelah Allah Rasul, kadang meskipun kadang-kadang juga setelah beriman pada Allah dan taat pada Allah, ada satu ayat yang unik yang menyuruh kita untuk kemudian berbakti kepada kedua orang tua gitu ya. Seolah-olah berbakti pada orang tua itu levelnya kayak berbakti sama Rasulullah gitu ya. Bukan untuk menyamakan, untuk menundukkan betapa penting gitu ya berbakti pada kedua orang tua. Tapi biasanya perintah pada untuk taat pada Allah itu selalu digandeng dengan perintah untuk eh, apa namanya taat juga pada Rasulullah gitu. Kenapa? Karena memang taat pada Rasulullah inilah yang menjamin kita ada dalam dua jenis rahmat tadi.
yang menjamin kita itu kemudian mendapatkan maghfirat ilahi tadi. Gitu ya. Dan maghfirat ilahi itu adalah turunan dari sifat atau isim, ya lebih tepatnya isim rohimnya Tuhan. Gitu. Jadi passwordnya, gitu ya, passwordnya untuk mengakses isim rohimnya Tuhan itu adalah Rasulullah. Gitu ya. Atau ketaatan pada Rasulullah. Atau kesesuaian diri kita pada risalahnya Rasulullah. Gitu ya. Nah, di sini gitu ya, saya kira saya perlu membangun sebuah paradigma yang penting yang sebetulnya sempat kita bahas berkali-kali juga di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, bahwa Rohman itu merupakan rahmat Tuhan dalam skema perjalanan menurun. Sedangkan Rohim ini adalah rahmat Tuhan dalam skema perjalanan Hmm, naik. Nah, kita kan punya ayat innalillah wa inna ilaihi rojiun. Betul ya? Nah, betul. ini ada di mana? Innalillah. Rahmana di lillah. Innalillah. Ya. Innalillah. Itu rahmat, itu rahmannya Tuhan tuh. Jadi rahmat rahmannya Tuhan inilah itu yang membuat segala sesuatu tuh lillah. Tapi bagaimana segala sesuatu itu kemudian bisa menjadi ilahi, gitu ya. Itu yang disebut sebagai rahmat rohimiyahnya Tuhan. Jadi untuk kita kemudian bisa kembali, kita ini turun dari Tuhan, tapi tidak semua kita kemudian kembali, meskipun semua kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi tidak semua akan bertemu dengan Allah dengan penyaksian. Jadi tidak semua liko itu adalah syahadah, kan gitu ya. Contohnya kayak kita kadang-kadang bertemu orang, tapi kita buta, gitu kan. Makanya kenapa kata buta ini seringkali tidak sedikit loh ya diulang dalam Al-Quran. Mohon maaf Ustaz, katanya bisa diulang sedikit tadi tentang Rahman dan Rahim. Oh, iya. Jadi Rohman itu merujuk pada skema menurun. Rohim itu kan merujuk pada skema menanjak atau menaik gitu ya. Jadi Rohman itu adalah tentang lillah itu. Jadi dalam skema lillah segala sesuatu itu gitu kan, itu berasal dari Tuhan. Nah, ini eh, menggambarkan rohmannya Tuhan, rahmat rohmaniyahnya Tuhan. Nah, tapi tidak semua yang dari Tuhan itu akan kembali ke Tuhan. Makanya kalau dalam istilahnya Al-Quran itu kan bahwa Allah itu hanya menerima takwa gitu kan dari kamu. Bahwa ada masjid-masjid yang diror. Betul nggak? Ya kan? Bahwa masjid nih, udah masjid tapi diror gitu kan. Kenapa? Karena yang paling penting itu tidak semua perlakuan kita itu akan naik ke Allah Subhanahu wa taala. Itu yang maksud dengan ilahi, skema menanjak itu. Ya kita memang semuanya itu dari Tuhan, gitu ya. Semua perbuatan kita itu dari Tuhan. Setiap aktivitas kita itu dari Tuhan. Bahkan semua sebab-sebab untuk kita beraktivitas pun itu dari Tuhan gitu ya. Tapi apakah aktivitas itu akan menjadi aktivitas yang naik ke sisi Tuhan? Meskipun tadi ya saya ulangi ya, kita itu semua akan kembali ke Tuhan. Kita semua akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi itu namanya liko gitu ya. Tapi tidak semua liko itu artinya adalah syahadah, penyaksian gitu ya. Kenapa? Karena akan ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta gitu. Maka kata-kata buta ini diulang tidak sedikit dalam Al-Quran gitu ya. Saking pentingnya kita untuk memerhatikan bagaimana keadaan jiwa kita. Jadi kita tidak ada dalam posisi yang aman loh. Sementara ini bisa jadi jiwa kita itu belum pernah melek sedikit pun. Belum pernah mendapatkan cahaya sedikit pun. Dan penglihatan itu kan tentang cahaya ya. Ada mata tapi nggak ada cahaya gitu ya. Itu kan jadi nggak bisa melihat juga. Nah ini kita apa namanya perlu gitu ya untuk memiliki kapasitas menyaksikan Tuhan itu.
Ya kan? Nah ini kapasitas untuk menyaksikan Tuhan ini, menyaksikan Allah ini yang disebut sebagai rohimiyahnya Tuhan. Hmm. Sisi rohmannya Tuhan, ya Tuhan bakal kasih semuanya secara gratis kepada kita. Bahkan nggak penting kita itu siapa, nggak ada urusan ras, nggak ada bahkan urusan iman dan kafir. Iya, intermezzo ya. Nah, iya, jadi dalam urusan rohman itu ya bahkan nggak ada urusan iman dan kafir gitu. Jadi kekufuran, keberimanan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala dalam konteks rohmaniyahnya. Bahkan perbuatan dosa kita pun itu masuk dalam rohmannya Tuhan, bayangin. Kita bisa berdosa dan kita bisa bermaksiat itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan rahmat yang rohimiyah ya. Rahmat yang rohmaniyah. Bahkan segala bentuk kelicikan gitu ya, kebrutalan, kebarbaran gitu ya, juga kemaksiatan itu lillah, nggak ada yang bukan dari Tuhan. Itu betul gitu ya. Karena semuanya itu pada akhirnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari rohmaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyiapkan sebab-sebab untuk siapapun gitu ya, di dunia ini. Itu mungkin lillah itu berarti semua itu dari Allah, sedangkan segala perbuatan kita itu belum tentu naik ke Allah ya. Maksudnya. Iya, nah cuma pertanyaannya gitu kan, apakah semua yang ada di alam semesta ini gitu ya, kemudian termasuk juga dalam rohimiyahnya Tuhan, gitu kan? Ya enggak, makanya kenapa kemudian ada azab, maka kenapa kemudian ada dosa gitu ya, kenapa kemudian ada yang istilah maksiat. Jadi maksiat, dosa, azab dan lain-lain itu bukan lawan dari Rohman. Ini penting ya saya ulangi. Jadi maksiat, azab dan lain-lain itu bukan lawan dari Rohman, tapi lawan dari Rohim. Rahim. Kenapa? Karena Rohman itu meliputi bahkan untuk azab dan maksiat sekalipun. Jadi tidak tahu dirinya kita itu. Bahkan jika kita melanggar Tuhan pun, kita itu sebetulnya ada dalam kendalinya Tuhan juga. Maka kalau para arif itu kan ditanya gitu ya, apakah saya boleh berbuat dosa? Mereka akan jawab boleh, kan nggak boleh. Gitu. Pertanyaan radikalnya. Tapi tolong gitu ya, kalau kamu mau berbuat dosa, cari tempat di mana di situ tidak ada Tuhan. Ini tempat itu ada atau enggak? Enggak ada. Itu maksudnya rohmannya Tuhan gitu. Rohmaniyahnya Tuhan itu sampai diulang-ulang saking pentingnya rohmaniyahnya itu sampai fabi ayi ala irobikuma tuh kadiban surat ar-Rahman itu kan tentang itu ya. Fabi ayi ala irobikuma tuh itu nikmat Tuhan yang sifatnya menyeluruh gitu. Nikmat Tuhan yang satu-satu di list gitu ya saking banyaknya sampai Tuhan tuh pengen nanya sama kalian emang emang kurang gitu ya. Kok kalian masih nggak percaya gitu? Kok kalian masih nggak mau masuk dalam rohim, dalam circle rohim gitu? Kok kalian saya udah kasih tahu gitu, ini rohmannya saya kalau kita mau parafrase ya, kita mau bahasakan ulang dalam bahasa sehari-hari kita, mungkin kurang lebih seperti itu. Rohman saya itu udah meluber kemana-mana, gitu ya. Rohman saya ini udah tercecer di mana-mana. Kok kalian nggak pernah mau masuk juga ke dalam rohim itu? Cara kalian bisa masuk ke dalam rohim itu jangan kalian takzib. Gitu. Makanya Tuhan bilang fabi ayi ala irobikuma tukadziban. Jangan kalian ingkari, kalian syukuri gitu ya. Nah, ketika kalian syukuri itu, maka kalian akan masuk dalam rohimiyahku gitu ya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin berpesan pada kita seperti itu. Ya, jadi Rohman ini adalah tentang sesuatu itu dari Tuhan gitu ya. Tapi Rohim ini adalah tentang sesuatu itu masuk dalam kembali gitu ya ke sisinya Allah Subhanahu
wa taala. Maka perjalanan kita itu ada perjalanan turun, ada perjalanan naik. Nah, perjalanan naik ini yang disebut dengan suluk gitu ya, ilallah. Perjalanan naik ini yang melazimkan ada taba, kembali gitu kan. Taubat itu kan kembali. Pertobatan eksistensial kita itu adalah ketika kita berkomitmen untuk masuk dalam rohimiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ada dalam circle roh maniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah momen di mana kita kemudian bisa mensyukuri semua rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Karena apa? Di setiap rohim itu lagi-lagi nih saya ulang berkali-kali ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Di setiap yang rohimiyah itu selalu ada yang rohmaniyah. Tapi tidak di setiap yang rohmaniyah itu ada yang rohimiyah itu. Gitu. Jadi kita itu perlu kemudian mensyukuri rohmaniyah ini supaya selain rohmaniyah itu mendapatkan kiflaini min rahmatihi tadi, mendapatkan rohimiyah juga. Jadi jangan cuma tentang turun gitu, tapi tentang naik juga. Jangan cuma tentang datang, tapi juga tentang kembali. Nah, yang memungkinkan kita berkendara pulang inilah yang disebut sebagai rohim. Yang memungkinkan kita menyusuri seluruh apa namanya belantara bernama dunia ini gitu ya. Itu yang disebut sebagai rohim. Jika kita terjebak dalam belantara bernama dunia ini, maka kita cuma ada dalam rahmannya Tuhan aja, dan Tuhan memberikan kesempatan itu. Darhum yakulun wa ya mahun gitu kan. Ya udah biarin aja mereka cuma makan dan bermain-main di dunia ini. Ya Tuhan kasih juga kesempatan itu. Kita ada di belantara ini. Belantara ini kan kita juga kadang-kadang nggak tahu ya di mana ujungnya gitu ya. Sampai kadang-kadang saking kita tidak tahunya di mana ujungnya, kita kira apa? Kita kira ya ini udah terakhir perjalanan kita. Ya udah ini nggak ada lagi selain ini. Gitu ya. Ya udah kita main-main aja di sini. Ya udah kita puas-puasin aja di sini. Nah ini bagaimana kemudian rohmannya Tuhan itu justru bisa menjadi tipuan buat kita. Gitu ya. Makanya Tuhan itu disebut sebagai wa makaru wa makarullah. Gitu ya. Wa makaru wa makarullah. Kapan kita kena makarnya Tuhan? Jadi kita kira kita bermakar sama Tuhan, padahal Tuhan yang bermakar sama kita. Di makar yang paling fundamental itu adalah ketika kita tidak merasakan Rohman itu sebagai rohimnya Tuhan. Itu adalah ketertipuan yang fundamental tuh buat kita. Jadi ketika kita ada di nikmatnya Tuhan yang sifatnya rohmani dan kita kira itu selesai sampai di situ. Justru itu jadi cara Tuhan menjauhkan kita. Dibayangkan Tuhan menjauhkan kita itu dengan rohmaniyahnya gitu. Rohmaniyahnya Tuhan ini yang membuat kita kemudian lalai, lupa, dan bahkan bisa jadi kufur dan juga ingkar. Nah, inilah kenapa kemudian untuk bisa kembali gitu ya, untuk kembali menemukan diri kita, itu kita perlu rahmat yang sifatnya rohimiyah. Masya Allah. Kalau misalkan Rahman ini nggak jadi Rahim itu berarti nggak tahu diri itu ya, Ustaz ya. Iya, betul. Udah dikasih tapi nggak mau mengembalikan lah gitu. Kalau cuman satu macam ya, nggak kifla ini tadi. Ya kan? Nah, makanya unik gitu ya. Dalam Islam pun gitu ya, tradisi Islam pun kita diajarkan untuk mendoakan orang-orang yang kembali atau meninggal itu sebagai orang-orang yang dirahmati Allah gitu. Jadi kalau kita doain orang meninggal itu ya semoga Allah mengampuni dan merahmatinya. Ya, betapa Gofurur Rohim itu penting gitu ya, untuk perjalanan kembali. Jadi bukan ya meninggal ini istilahnya kalau kita pakai istilah kembali lah ya, mungkin lebih cocok gitu. Jadi perjalanan kembali itu selalu butuh pada Gufron dan Rohim. Makanya orang-orang yang meninggal itu statusnya gitu ya, itu udah hilang semuanya tuh, apa LCMA PhD itu udah nggak ada itu gitu ya. Haji ya nggak ada juga itu, dokter Andes dan lainnya nggak ada.
Satu-satunya lakap yang diajarkan dalam tradisi Islam untuk orang meninggal itu adalah Marhum. almarhum. Almarhum itu artinya apa? Lakap kita pada akhirnya itu cuma sisa satu, ALM, gitu kan. Almarhum itu artinya apa? Yang dirahmati rohimiyah, gitu loh. Karena perjalanan kembali dalam tradisi Islam yang ingin ditanamkan kepada kita itu adalah rahmat rohimiyahnya Tuhan. Untuk kembali itu kita perlu password rohimnya Tuhan gitu. Maka kita mendoakan setiap orang yang meninggalkan kita atau lebih dulu kembali daripada kita itu sebagai almarhum. Almarhum di sini itu yang dimaksud itu akar kata rohim tadi itu. Karena perjalanan kembali itu perlu pada rahmat rohimiyahnya Tuhan. Gitu ya. Makanya ini kemudian akhirnya gitu ya, sangat sesuai dengan surat Toha ayat 50 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada, gitu ya. Ia berkata bahwa Tuhan kami adalah yang memberikan kepada semua, ini ingat ya, ini tolong digaris bawahi, kulla syai'in, segala sesuatu. Segala sesuatu itu telah diberikan kholqnya, penciptaannya. Baru setelah itu ada yang namanya hidayah. Nah kira-kira yang Rohman ini yang mana? Dan yang Rohim ini yang mana? Saya udah nggak buka-buka kolom chat nih dari tadi. Yang Rahman din Rahim. Yang uh, Yang Huda, yang Huda ini, Hudaya, yang Huda itu apa? Hidayah sebagai Rahmaniyah. Itu Bu Endah. Hmm. Ada lagi? Yang petunjuk ini sebagai Rahim. Huda sebagai Rahim. Huda sebagai Rahim. Ustaz. Iya, Huda sebagai Rohim. Ya betul ya. Jadi a'ta kulla syai'in khalqahu itu adalah bentuk dari Rohmannya Tuhan. Sementara Huda, Hudan itu hidayah itu adalah bentuk dari rohim. Jadi Tuhan itu nggak pilih kasih untuk memberikan penciptaan pada siapapun. Tapi untuk mendapatkan hidayah gitu ya, ini bukan konteks pilih kasih juga gitu. Itu membutuhkan suatu kapasitas, membutuhkan suatu upgrading. Nah, itu yang dimaksud dengan rohimnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan hada di sini, maka menurut sebagian mufassir itu adalah hidayah tasyri'iyah. Hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah takwini, ada hidayah tasyri'i. Hidayah takwini gitu ya, itu masuk dalam rohmannya Tuhan gitu ya. Kalau yang dimaksud di ayat ini adalah hidayah takwini, maka Allah Subhanahu wa taala menurut sebagian pasien nggak perlu bilang atau kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Itu ya pengulangan gitu. Atau kulla syai'in khalqahu itu udah hidayah takwini sebetulnya. Nah, makanya hidayah di sini tuh hidayah tasyri'i. Hidayah takwini itu adalah hidayah-hidayah yang ada tanpa pernah kita upayakan. Gitu ya. Jadi ya jantung ini berdetak gitu ya. Paru-paru kita ini menghirup napas dan menghelakannya lagi kembali. Gitu kan. Itu hidayah takwininya Tuhan. Matahari, bulan beredar sesuai dengan orbitnya. Itu adalah hidayah takwini Tuhan. Emang beda gitu ya, orang Jawa dan orang Sumatera gitu ya nggak dapat hidayah takwini, nggak ada urusannya gitu kan. Kafir dan mukmin nggak ada urusan, maksiat dan taat semuanya mendapatkan hidayah takwininya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayah tasyri itu hanya untuk mereka yang berusaha mengupgrade dan mengupdate dirinya gitu ya. Mengupgrade dan mengupdate dengan cara apa? Dengan upaya. Ini sesuatu yang perlu kita ikhtiarkan, sesuatu yang perlu kita bahkan bahasanya bukan cuma sekedar ikhtiarkan tapi jihad gitu ya. Jahadu fina lanahdiyannahum subulana gitu kan. Orang-orang yang berjihad gitu kan di dalam kami gitu, saking pentingnya keikhlasan dalam jihad, lanahdiyannahum, maka Allah akan berikan hidayah. Ini hidayah tasyri ini.
jihad fina gitu kan, itu akan mendapatkan hidayah, hidayah tasyri. Nah, hidayah tasyri ini yang disebut sebagai rohimiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti upgrade dan up to date itu bukan cuma tentang informasi dunia aja ya, Pak, ya. Iya, tentang Upgrade diri, dan up to tentang date itu. iya, upgrade dan update terpenting itu adalah kita mengupdate asma Tuhan kita itu. Jadi apakah isim Tuhan yang terejawantah di kita itu adalah isim Tuhan yang Rohman aja atau isim Tuhan yang Rohim juga gitu. Apakah kita pairingnya itu cuma itu pairing Bluetooth gitu ya, nyambung konektivitasnya itu cuma sama Rohman aja. Dan kita nggak punya konektivitas untuk yang Rohim itu. Apakah kita hanya muhrim ya untuk yang Rohman saja atau kita juga muhrim untuk yang Rohim? Maksud saya muhrim itu punya akses ya. Kan orang misalkan dua orang nih jadi muhrim itu kan maksudnya punya akses satu sama lain gitu kan. Nah, kita juga gitu, kita punya akses nggak ke alam rohim itu. Nah, ini kita perlu mengupdate apa namanya diri kita ke dalam apa namanya gelombang rohimiyahnya Tuhan ini. Gelombang hidayah tasyri'iyahnya Tuhan ini. Ini saya pakai banyak sekali istilah ya pada hari ini itu untuk menunjukkan betapa ini semua itu saling terkait ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Hidayah tasyri'iyah, kiflaini min rahmatihi, ghafurur rahim gitu ya. Terus takwaan pada Allah, pada Rasul, apa namanya atau kula syai'in khalqahu tsumma hada, mubalaghah, sifat musyabahah gitu. Ini semua benang-benang gitu ya, butiran-butiran yang sebetulnya bisa dibaca dalam paradigma Rohman dan Rohim gitu ya. Jadi betul bahwa Rohman itu umum, yang tadi dijawab di awal ya. Betul bahwa Rohim itu khusus gitu ya. Tapi pembahasan-pembahasan seperti ini akan membuat kita makin spesifik untuk memahami apa ini mas, kenapa itu jadi umum dan kenapa itu jadi khusus. Gitu ya. Mudah-mudahan sih eh, apa namanya kerasa ya bedanya ya Oh, antara umum. Jadi kita mungkin dari dulu tahu gitu kalau Rahman itu umum gitu, dan apa namanya Rahim itu khusus. Tapi bagaimana kemudian menjadi umum, bagaimana dia kemudian menjadi khusus, kenapa dia menjadi umum dan kenapa dia menjadi ini yang berusaha kita coba jelaskan melalui pendekatan-pendekatan yang tadi kita bahas. Gitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jangan kita sampai terjebak dan berhenti hanya pada rohmannya Allah Subhanahu wa taala dan tidak melihat aspek kerohimannya Tuhan. Maka harus bareng terus tuh. Rahmatnya Allah itu harus bareng terus antara rohman dan rohim itu. Makanya dinukil gitu ya bahwa jika jika ini perbandingan skala aja ya, meskipun ini tidak tepat gitu. Jika rahmatnya Tuhan itu ada 100, maka yang kita saksikan dalam bentuk rohman ini di seluruh penciptaan ini, misalkan seperti rahmatnya seorang ibu kepada anak, gitu ya, kasih sayang yang seorang ibu pada anak itu hanya 1 dibanding 100 gitu, dari seluruh yang ada di sisinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kompleksitas alam rahmatnya Tuhan itu baru akan kita rasakan ketika kita mengupdate dan memiliki akses untuk masuk dalam wahana bernama rohimiyahnya Tuhan. Gitu. Jadi yang kita kira rohmannya Tuhan sangat banyak ini, itu hanya 1 dibanding 100. Ini hanya permisalannya, perumpamaan. Itulah kenapa tadi saya bilang di awal gitu ya, meskipun rohimiyah itu dalam diagram venanya, gitu ya, dalam bentuk polanya itu adalah lebih khusus daripada yang rohman, tapi itu bukan berarti dia lebih terbatas alamnya daripada yang rohman. Justru sebaliknya, alam yang rohim ini yang justru menjadi alam yang makin tidak terbatas dan lebih kompleks. Inilah alam-alamnya para apa sodikin dan solihin dan syuhada gitu, dalam istilahnya Al-Quran. Ini alam rohimiyah ini. Jadi segala sesuatu itu kaidah universalnya gitu ya. Kaidah paling umumnya adalah apa? Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin maklum gitu kan. Bahwa tidak ada satu pun gitu ya kecuali ada di sisi kami gitu ya hazanahnya. Wah, ini hazanah ini nih. Ini hazanah ini bukan cuma tentang Rohman aja gitu.
mengakses khazanah. Khazanah itu perbendaharaan. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kalau punya loker di rumah, passwordnya dikasih ke semua orang atau enggak? Enggak. Kalau punya rahasia gitu, itu dibuka ke semua orang atau enggak? ATM deh, gitu ya. ATM, misalkan ada yang nulis di depan kartu ATM-nya, passwordnya. Saya pernah sih lihat sih ada orang begitu. Takut lupa gitu ya. Tapi kan umumnya nggak begitu ya. Umumnya itu tuh rahasia gitu ya. Khazanah itu tentang rahasia. Khazanah itu yang disebut sebagai rohimiyahnya Tuhan. Dan itu ada di sisinya Tuhan aja tuh. Orang yang bisa mengakses itu adalah orang-orang yang telah memanifestasikan asma Tuhan yang bernama rohimiyah. Gitu ya. Karena yang diturunkan sama Tuhan dari perbendaharaannya itu adalah ilah bikodarin maklum. Maklum. Cuman sekadar-kadar yang kita ketahui maklum. Gitu ya. Yang sudah termaklum gitu. Jadi yang kita ketahui ini gitu ya, itu cuman sekadar-kadar doang, setetes-tetes doang. Makanya jangan tertipu sama pengetahuan kita. Yang ada di sana itu bukan kodarin maklum, itu enggak. Artinya apa? Kalau yang turun ke kita itu yang kita ketahui, yang tidak turun sama kita itu berarti tidak kita ketahui, kan gitu ya. Jadi itu alam rohimiahnya Tuhan itu betul-betul rahmat yang tidak bisa terperikan. Gitu ya. Berarti paradoks juga ya, Pak ya. Pengetahuan ini gitu. Oh iya, pengetahuan ini selalu paradoks. Nah, cahaya ini kan hijab juga. Iya. Jadi hijab itu ada kegelapan, ada hijab cahaya kan gitu. Dan hijab cahaya itu menurut hadis itu misalkan digambarkan sebagai ada 70 hijab cahaya gitu. Salah satunya ilmu gitu ya. Meskipun itu kebaikan gitu ya, ya tapi kita jangan sampai tertipu gitu. Ya. Tetap masih ada wa fauqa zilmin alimun kan gitu kata Al-Qur'an di surat Yusuf. Bahwa di atas yang memiliki ilmu ada yang alim, selalu ada yang lebih al-alim lagi gitu kan. Nah inilah wa manunazilu illa biqadarin maklum. Supaya kita tidak terjebak sama qadarin maklum ini kita perlu punya spirit rahmat rohimiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan kita perlu bantuan dari asma itu. Itulah kenapa kemudian Bismillahirrahmanirrahim ini sepowerful itu ya. Karena ini akses untuk segala sesuatu. Bahkan akses untuk rahasia dan apa perbendaharaan ilahi. Itulah kenapa kemudian gitu ya minum kita kalau dengan Bismillahirrohmanirrohim itu bukan cuma sekedar minum gitu ya. Aktivitas kita kalau dengan Bismillahirrohmanirrohim itu bukan sekedar aktivitas biasa tapi itu adalah aktivitas yang disertai dengan apa perbendaharaan ilahi. Itulah aktivitas yang disertai dengan seluruh doa-doa malaikat, seluruh makfirohnya ilahi. Wah, tamengnya banyak banget ini. Alam rohimnya Tuhan ini. Jadi bayangkan jika perbuatan-perbuatan kita itu diliputi oleh rahmat rohimiahnya Tuhan. Maka eh, itu tidak akan hanya sekedar menjadi eh, apa namanya eh, nikmat-nikmat semata gitu ya. Tapi itu akan berubah menjadi syukur buat kita. Dan kita kemudian memiliki telinga tuh akhirnya untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan Tuhan. Fabi ayyi alai rabbikuma Riba. tukadziban. Ketika kita telah memiliki akses terhadap alam rohimnya Allah Subhanahu wa taala, segala kesulitan kita di dunia ini mungkin tidak akan pernah benar-benar menjadi kesulitan. Jika kita merasakan terlalu rapuh di dunia ini, mungkin karena manifestasi asma rohimiyah Tuhan itu belum maksimal dalam jiwa kita. Berarti masih ada intensitas yang harus kita tingkatkan lagi. Kenapa? Karena jika kita telah memiliki akses terhadap perbendaharaan Tuhan, gitu ya, bahwa yang terjadi di dunia ini itu nggak akan pernah ada nggak pernah akan bisa sebanding dengan apa yang kita saksikan di alam sana. Maka para nabi itu adalah orang yang paling banyak cobaannya. Kadang-kadang kan kita mikir gitu ya, kenapa bukan saya aja yang jadi nabi gitu ya.
apa mereka kok Tuhan pilih kasih gitu ya. Emang dikirain gitu ya, menjadi nabi itu nggak ada cobaannya gitu. Kita ini cobaan sedikit aja nggak kuat gitu ya. Tar ketir kita. Kita mau mengalami cobaannya para nabi, apalagi cobaannya Rasulullah itu ya. Jadi saking rohmannya Rasulullah itu ya, sampai-sampai bahkan untuk orang-orang kafir, Yahudi dan lain sebagainya pun Rasulullah itu masih menebar kasih gitu. Eh, dikira kita kuat jadi nabi gitu ya. Apa? Iya, jadi jangan kira oh, Anda mau jadi nabi gitu ya, Anda terima dulu tuh cobaan-cobaan yang dialami oleh, apalagi banyak kisah-kisah nabi yang memang sangat sulit sekali gitu ya. Itu kenapa kemudian mereka tapi bisa tetap teguh dari menghadapi semua cobaan di alam semesta ini, ya kaidahnya mungkin karena mereka telah menjadi manifestasi dari nama rohimiyahnya Allah Subhanahu. Dan ini nggak mudah, ini cuma mudah untuk dibicarakan gitu ya. Tapi untuk kemudian kita praktekkan, yaitu adalah tugas terberatnya justru. Ini adalah awalan. Jadi ya diskusi kita ini sebetulnya untuk memotivasi gitu ya. Siapapun yang duluan gitu ya bisa mengakses lebih banyak alam rohimnya ya Tuhan, jangan lupa mendoakan yang masih berjalan. Salah satunya juga apa tuh Pak? Supaya kita bisa akses masuk ke dalam rahimnya kolonnya bagaimana gitu caranya gitu. Ya itulah kemudian tadi kita bilang kan, itu semuanya ada lapisannya. Tadi kan yang kita sebut tuh, bagaimana kita disuruh taat pada Allah, kita yang bertakwa pada Allah, dan kemudian taat pada Rasulullah. Itu password yang kita ulang berkali-kali. Gitu ya. Bahwa Allah telah membukakan jalan kepada kita dengan sangat gamblang gitu ya, yang dimanifestasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara-cara sederhana yang mungkin bisa kita lakukan untuk memulai melihat cahaya rohimiyahnya Tuhan itu, ya kita coba mengikuti tuntunan-tuntunannya Rasulullah. Jadi syariat itu bukan tentang ritual gitu ya. Jadi syariat itu adalah tentang bagaimana kita bisa mengakses rohimiyahnya Tuhan. Jadi saya dulu kayaknya sering bilang gitu ya, syariat itu membangun keakraban kita pada alam rohimiyahnya Tuhan. Di sholat kita itu akan memanifestasi bahkan jika itu tidak disertai dengan kehusyuan gitu ya. Nanti ketika kita dibangkitkan gitu ya, kita nggak asing lagi tuh sama hakikat sholat itu. Kenapa? Karena yang akan ada di alam sana itu bukan ritual tapi manifestasi hakiki dari syariat-syariat itu. Apalagi jika disertai dengan kekhusyuan gitu ya, bukan cuma sekedar akrab gitu ya, tapi kita emang udah menjadi ordal gitu ya. Jadi orang dalam. Nah ini cara sederhananya gitu ya, saya kira tidak perlu muluk-muluk, kita coba hayati syariat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Salat kita perlu pendalaman, wudhu bahkan gitu ya. Itu kita perlu pendalaman. Puasa kita ini bentar lagi bulan Ramadan ini nggak ada kesempatan yang lebih baik gitu ya, untuk mendapatkan makfirohnya ilahi. Kan rahmat rahmat rahim itu kan tentang makfiroh. Hmm. Bulan ampunan itu kapan? Puasa gitu kan. Nah ini puasa ini momentum akselerasi ini gitu kan. Jadi cara kita untuk mengakses rohimiyah Tuhan itu adalah apa? Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur gitu ya dengan bisa memasuki bulan Ramadan atau kita berpuasa Senin Kamis dan hari-hari yang lain yang sunnah gitu kan. Nah itu semuanya kan adalah apa jalan-jalan apa jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Allah gitu ya untuk kita, cuma masalah kita nggak melihat itu gitu kan. Kita coba jalankan itu secara perlahan perlahan-lahan gitu ya. Karena ketika kita sudah masuk dalam ketaatan pada Rasulullah gitu ya, dan syariat ini telah kita hayati dengan baik, mudah-mudahan pelan-pelan rohimiyah itu akan menjadi cahaya gitu ya pada kita. Dan cahaya itu algoritmanya, cara kerjanya itu ya ya kadang-kadang tidak perlu
dispesifikkan gitu, dia akan memperlihatkan begitu aja hakikat itu. Kayak misalnya nih sekarang gelap gitu ya, tiba-tiba kita nyalain lampu, yang terjadi itu apa? Tiba-tiba semua jadi kelihatan. Setelah sebelumnya itu adalah kegelapan. Yang penting sekarang itu adalah kita peroleh cahaya. Cahaya itu sendiri yang akan menuntun kita untuk melihat segala sesuatu yang ada di ruang gelap ini. Gelapnya jiwa kita, gelapnya perjalanan kita. Gitu ya. Akan kita ketahui sendiri jika cahaya itu sudah hadir di dalam diri Hmm. kita. Gitu ya. Akan secepat itu dan akan jadi bukan kayak kita sekarang bikin misalkan ada makom-makom gitu ya. Jadi kadang-kadang makom itu nggak satu-satu juga gitu. Kalau kita udah konsisten ikhlas membuka satu saja gitu ya. Yang sederhana gitu. Misalkan makom jujur saja, makom sadar saja. Itu akan membuka banyak ruangan gelap. Itu akan menjadi cahaya untuk yang menerangi gitu ya aspek-aspek mungkin menyeramkan dalam kehidupan kita ini. Jadi mungkin itu ya yang bisa menjadi password kita untuk memasuki alam rohimnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah selain gitu ya, tentu kita perlu memohon ampunan dari Allah. Maka kenapa istighfar itu penting, kenapa zikir itu penting, kenapa itu semuanya membantu kita kemudian bersyukur fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, itu kan la bi syai'in min ala itu kan. Nah, itu semuanya membantu kita untuk masuk dalam aspek rohimiahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, 5 menit lagi ya. Masa. Ya, oh, Pak, kita lanjutkan dulu mungkin ya. Nah, ya, jadi maka gitu ya berdasarkan eh, paradigma yang tadi kita bahas itu kita bisa paham kenapa kemudian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dalam logika Al-Qur'an itu selalu mendahului godobnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan godobnya, amarahnya Allah Subhanahu wa taala sendiri itu adalah manifestasi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Rahmat yang rohmaniyah itu kan tadi kita bahas. Itu saking umumnya, saking meliputinya gitu ya. Bahkan sampai godobnya Allah itu juga dilingkupi gitu. Tapi selalu yang di awal itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua ini tentang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surat Al-Fatihah pun begitu kan. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan apa? Walau, oh Ya, ya. lil maghdub, ya kan? Ghairil maghdub alaihim Betul. waladdallin. Jadi maghdub dan dol itu di akhir. Yang awal itu adalah rahmat, gitu ya. Yang awal itu adalah rohmannya Tuhan, baru rohimnya Tuhan, dan baru itu ada yang namanya godobnya Tuhan. Jadi godob itu cuma apa ya? Bayangan dari apa yang Tuhan inginkan. Yang sejatinya Tuhan inginkan itu adalah mengasihi, menyayangi. Tuhan itu nggak pernah mau memarahi, mengazab dan menyesatkan kita gitu. Makanya itu ada di akhir dari surat. Nah, tapi kita juga jangan sampai lagi-lagi ya rohman Tuhan itu bisa melalaikan gitu kan, membuat kita kemudian nanti Tuhan ampuni juga gitu kan. Rahmat Tuhan itu kan maha luas juga. Tuhan mau mengantisipasi itu, maka kita dikasih tahu untuk hati-hati loh sama godobnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati loh sama azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita termasuk dalam orang-orang yang tidak tertipu sama rahmannya Tuhan, sekali lagi ya, kalau kita tidak tertipu sama rahmat yang namanya rohmaniyahnya Tuhan, sebetulnya maghdub dan dol itu udah nggak perlu lagi. Gitu. Tapi karena ada kemungkinan kita tertipu sama rohmaniyahnya Tuhan ini, maka kita perlu perlu gitu ya, maka perlu masuk ada yang namanya maghdub dan dol itu. Dan ini adalah lawan dari rohimiyah gitu ya. Maghdub dan dolin itu adalah lawan dari rohimiyahnya Tuhan, bukan lawan dari Rohman. Ribet nggak sih? Bisa, bisa masuk logikanya. Ya, jadi ada Rohman gitu kan, saya ulangi ya. Ada Rohim gitu ya. Ada Godop, ini saya suruh kalau papan tulis nih enak banget ya. Itu enggak, kalau gini nggak ada papan tulis ini, rumit nih. Ya kan? Jadi ada bayangkan
bayangkan gitu, kita imajinasikan ada lingkaran gitu ya. Di dalamnya itu ada rohim dan di sebelahnya itu ada lingkaran lain. Di dalam lingkaran itu juga ya, lingkaran di dalam lingkaran besar, gitu, di sebelah lingkaran kecil yang bernama rohim ada lingkaran namanya magdub gitu ya. Nah, magdub ini itu ada dalam rohman juga gitu ya. Jadi si magdub ini ada dalam rohman juga, tapi magdub ini adalah lawan dari rohim itu. Hmm. Makanya tidak ada satupun yang rohim itu menjadi magdub dan tidak ada satupun yang magdub itu menjadi rohim. Tapi kedua-duanya itu adalah rohman. Gitu loh. Tinggal kita yang milih masuk yang mana, Pak ya? Nah, itulah kenapa kemudian rahmatnya Tuhan itu selalu mendahului amarahnya. Maka di ayat misalnya surat Al-A'raf ayat 156 itu disebutkan gitu ya, waktu pelana fi hazihi dunya hasanah wa fil akhirati ya, waktu pelana fi hazihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaika gitu kan ya Allah, tetapkan bagi kami kebaikan di dunia gitu ya. Dan juga di akhirat, jangan di dunia aja supaya tidak rohman gitu kan, tapi juga di akhirat. Inna hudna ilaika, sesungguhnya kami mendapatkan petunjuk untuk kembali kepadamu. Ini hidayah yang sifatnya rohim gitu ya. Ya, coba kan kita jadinya menafsirkannya itu jadi masuk semua gitu maksud saya. Jadi ini berkaitan semuanya, gitu kan. Nah, kola azabi usibu bihi man asya'u, gitu kan. Tapi jangan sampai kalian lupa gitu bahwa ada azabku yang akan mengenai siapa yang aku kehendaki. Tapi kata Tuhan apa? Wa rahmati wasiat kulla syai'in. Rahmatku itu apa? Meliputi segala sesuatu. Fasa aktubuha lilladina yatakun wa yu'tuna zakah walladina bi ayatina yu'minun, dan aku akan menetapkannya gitu ya untuk orang-orang yang bertakwa. Coba lihat, ada 3 level di sini. Ini ayat yang unik gitu ya. Al-A'raf ini unik banget. Jadi ada 3 level. Yang pertama ada level azab gitu ya. Yang kedua ada level rahmat yang meliputi segala sesuatu, dan yang ketiga ada rahmat yang untuk orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat. Ya. Satu level godoknya Tuhan, azabnya Tuhan, satu level rohmannya Tuhan, dan satu level rohimnya Tuhan. Itu masuk dalam tiga apa namanya kalimat di surat Al-A'raf ini ayat 156 gitu ya. Jadi azabnya Tuhan gitu ya, itu juga kemudian uniknya diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi ada rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan hanya untuk orang yang bertakwa, ya kan. Jadi ada 3 macam relasi di sini yang perlu kita selesaikan, antara antara azab Tuhan, antara rahmat rohmaniyahnya Tuhan, dan antara rahmat rohimiyahnya Tuhan. Dan ini clue dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mendapatkan rohimiyah itu. Pertama bertakwa, yang kedua ketakwaan ini harus bentuknya sosial juga, harus ada zakatnya. Makanya kesalehan itu ada yang individual, ada yang sosial juga. Dengan baru kemudian tentang keimanan. Ya, saya buru-buru ini ngejelasin, mungkin kita bisa ulang lagi nanti gitu ya. Karena waktu sudah 7:02. Saya mohon maaf jika terlalu panjang ternyata, dan sedikit lagi kita belum sempat menyelesaikan Atau pembahasan mungkin mau diselesaikan dulu, Ustaz, nanti sesi pertanyaannya. ya dan rohimnya. Nggak apa-apa juga sih sebetulnya kalau nggak, kan Oh, bisa juga kita lanjut nanti kan. Insya Allah kan oke, bukan pertemuan terakhir. siap-siap. Insya Allah terus berlanjut, Ustaz ya. Iya, Untuk mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam circle rohimiyahnya Tuhan dan tidak lupa pada betapa rohmaniyahnya Tuhan itu meliputi setiap dan segala sesuatu dalam hidup kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz, atas pemaparannya. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu semua yang mungkin sudah ada pertanyaan, mungkin boleh yang raise hand ya. Nah, ini ada Bu Yuyu sudah angkat tangan. Ada lagi mungkin kita batasi mungkin di 2 penanya ya, dan Bu Mu ya. Oke, kita coba mulai dari Ibu Yuyu dan Bu Mu untuk berikan pertanyaannya. Saya izin untuk unmute Bu Yuyu dulu ya.
Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus silakan. Terima kasih Mas Hazir atas segala penjelasannya. Saya ingin me- menanyakan dalam rangka meminta ini ya, meminta eh, ya saran atau apa sajalah semuanya. Begini mengenai rohmaniyah dan rohimiyahnya tadi, misalnya berkaitan dengan saat kita mendapatkan eh, katakanlah cobaan, ujian gitu ya dari Allah yang menurut hemat kita itu betul-betul di luar ekspektasi kita, di luar perkiraan kita. Misalnya kok bisa ya, misalnya itu terjadi misalnya di Hmm. keluarga, di anak gitu ya. Yang itu tuh seakan-akan meruntuhkan gitu ya apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita persiapkan misalnya, apa yang sudah kita ajarkan atau didik dan sebagainya. Nah, setelah mendapatkan penjelasan tadi, apakah benar kalau saya menjadi punya pemikiran bahwa semua yang terjadi itu pun merupakan rahmannya Allah gitu ya kepada saya gitu ya. Karena ya terus terang memang di saat ini sih saya lagi mendapatkan sesuatu yang memang itu gitu. Eh, jadi pada saat mendapatkan ujian itu saya kan introspeksi ya apa ini? Oh iya mungkin ini yang saya lakukan yang salah gitu. Entah itu takabur, ujub dan sebagainya. Nah, sehingga pada saat tadi mendapatkan penjelasan dari Mas Hajir seperti itu, eh, langsung saya, oh iya barangkali ujian ini tuh ya memang rahmannya Allah gitu untuk saya supaya yaitu back to ya kembali ke hakikat saya sebagai hamba gitu dan seterusnya. Apakah memang seperti atau bagaimana pada saat dan ini kan bisa jadi terjadi lagi di ke depan kemudian hari kita diuji lagi gitu ya. Eh, Betul tidak? Apakah yang saya pahami tadi itu? Terima kasih dan mohon doanya supaya segala hal yang terjadi ke kita itu memang menjadi wasilah gitu ya. Terima kasih Mas Azir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran Bu Yuyu atas pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti kita menjawab jawaban yang ini juga dari Ustaz. Ya, selanjutnya dari Bu Umu. Dipersilakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Izin tanya Ustaz. Terima kasih juga kesempatannya. Saya alhamdulillah mulai melihat gambar puzzle ya. Kalau sebelumnya ini ada puzzle-puzzle yang saya pun nggak ngerti ini puzzle ini gambarnya apa gitu. Saya pelan-pelan alhamdulillah mulai mengenali beberapa gambar dari puzzle-puzzle itu. Pertanyaan saya, ada sebuah ini apa ini hadis mungkin ya atau Quran saya belum tahu mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah. Di situ ada man. Kemudian yahdillahu. Sebenarnya hidayah kalau tadi disebutkan bahwa hidayah itu ada takwini, ada tasyri'i. Atau saya pernah baca di bukunya Ibnu Qayyim itu ada hidayatul am, ada hidayatul khos. Sebenarnya yang menginginkan hidayah itu si hamba atau Allah? Atau mungkin hidayah itu sebenarnya hak prerogatif siapa sih? Bisakah kita mengintervensi lewat wilayah itu? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi di ayat disebutkan tadi, ada aminu, kemudian taku ya untuk kita diberi kisi-kisi Allah untuk masuk ke
rahimnya itu adalah dengan beriman dan bertakwa. Yang beriman yang saya pahami adalah percaya dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau yang bertakwa itu apa itu? Saya ingin lebih penjelasan di sini. Yang terakhir Ustadz, saya pernah membaca sebuah hadis yang Rasulullah menyampaikan, andai engkau tahu apa yang aku tahu, maka engkau lebih banyak menangis daripada tertawa. Pertanyaan saya, yang diketahui Rasulullah itu apa sehingga beliau seakan memberikan pesan pada kita, kalau kamu tahu nih, apa yang aku tahu, kamu tuh nggak akan banyak bercanda, nggak akan banyak macam-macam, justru sebaliknya aku akan banyak menangis. Nah, saya mohon penjelasannya. Terima kasih, jazakumullah khair. Sama Ibu. Bagaimana Ustaz? Langsung di ini atau ada Bu Rahmat juga mau bertanya atau kita kumpulkan dulu? Dikumpulkannya dulu. Ya, Bu Rahmat mungkin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan, Ustaz. Dulu saya pernah mendengar dari salah seorang, mungkin disebut guru juga ya, katanya dosa itu jika kita tidak mentaubatkan gitu akan diwariskan kepada keturunan gitu. Sementara ada kekhawatiran di dalam diri saya, andaikan saya ada yang lupa saya untuk mentaubatkannya gitu kan, begitu banyaknya dosa saya gitu sepanjang perjalanan ini. Cuman tadi saya melihat ada salah satu apa namanya itu Gufran itu menghapus bekas-bekas gitu. Jadi kira-kira dengan doa-doa yang saya panjatkan, apakah Allah akan menghapus bekas-bekas itu walaupun saya lupa itu dosa-dosa yang mana gitu. Hanya itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dicukupkan dulu untuk pertanyaannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa terjawab oleh Ustaz Nazir ya. Pertanyaannya. Silakan saja tafadhol. Ya, terima kasih atas pertanyaan luar biasanya pagi hari ini. Saya coba ini dulu ya, lihat lagi. Yang tadi saya nyatet. Oke. Nah, yang pertama tentang ujian dan cobaan yang di luar ekspektasi ya. Nah, jadi momen-momen ketika kita ngerasa kok bisa ya itu ya, itu momen-momen unik dalam hidup ini. Dan memang hidup ini penuh ketidakpastian sih ya. Jadi memang persiapan paling awal gitu ya yang perlu kita miliki untuk mengarungi hidup ini mungkin adalah tidak over confidence gitu. Confidence perlu gitu ya, tapi jangan sampai over confidence ketika kita merasa bisa mengendalikan segala hal. Ketika kita ngerasa bisa memprediksi segala kejadian gitu. Jadi akan ada momen di luar ekspektasi kita yang memang itu yang disebut sebagai ibtila gitu ya. Ibtila itu bala itu artinya katanya bala itu artinya mengubah sebetulnya awal katanya gitu ya. Jadi sesuatu yang berubah itu perubahan itu akan memiliki suatu bentuk bala gitu ya, suatu bentuk cobaan gitu kan. Makanya nabluwannakum ayyukum ahsanu amala gitu kan. Dan akan ada momen-momen perubahan dalam hidup ini untuk kemudian membuktikan siapa yang paling baik ya, paling baik. Sekali lagi paling baik bukan tentang banyak ya amalnya. Gitu ya. Jadi akan ada momen-momen perubahan dalam hidup ini yang mungkin tidak terprediksi oleh kita, ya, tapi kita perlu melihat itu sebagai sebuah bala, ya, perubahan di mana Allah ingin melihat kita bisa melewati itu atau tidak. Nah, ini masuk dalam rahman-Nya Tuhan, ya, atau tidak pasti masuk dalam rahman-Nya Tuhan, gitu ya.
Tapi apakah ini juga merupakan rohimnya Tuhan? Tergantung kita, gitu ya. Jadi, mungkin respon dari saya adalah ya dia pasti rahmannya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kan kulla syai'in sabaqat rahmati kulla syai'in, gitu ya. Ya Allah selalu mendeklarasikan gitu ya bahwa rahmatku itu yang rahman itu sifatnya itu sudah meliputi segala sesuatu. Jadi apapun itu, bahkan yang modelnya cobaan gitu, itu juga pasti orang azab aja masuk dalam rahmannya Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, cuma menjadi masalah apakah itu jadi rohimnya Allah Subhanahu wa taala juga, ini tergantung sekali lagi pada kita. Apakah kita melihat kejadian-kejadian di sekitar kita ini sebagai momen untuk kemudian mengupdate diri atau enggak? Apakah kita melihat itu kemudian sebagai sebuah keluhan yang kemudian kita nauzubillah misalkan menyalahkan Tuhan bahkan, dan akhirnya kita justru bukannya melihat itu sebagai momen panggilan Tuhan gitu, momen untuk bertobat pada Allah, momen untuk kembali kepadanya dan sadar lagi gitu, kita justru malah makin jauh, cuman ngeluh-ngeluh aja sama Allah gitu ya. Akhirnya cuman bikin cari eskapisme pelarian ya, mencari pelarian aja gitu kan. Akhirnya kita tenggelam dalam gitu ya. Banyak orang dapat masalah dalam hidup ini bukan justru dihadapi gitu ya, tapi justru lari gitu kan. Nah, lari ini akhirnya bisa menjerumuskan gitu ya. Akhirnya cari alternatif yang tidak sesuai gitu. Misalkan dari dengan obat, minuman, atau perilaku tidak senonoh lainnya. Ya, ini kan semuanya akhirnya kembali pada kita gitu. Ketika ada momen yang di luar ekspektasi kita, ini kita bersikap seperti apa, atau bahkan ketika kita mendapatkan ilmu, harta, tahta, kekayaan, amanah, itu juga cobaan tuh buat kita. Yang ekspektasi itu kan, rezeki itu kan ada yang min haitsu la yahtasib ya, gitu kan. Itu kan rezeki yang tidak jadi bukan cuma cobaan gitu yang tidak terekspektasi. Kadang-kadang kebaikan juga tidak terekspektasi gitu. Nah, ada orang-orang akhirnya karena nggak siap gitu ya, karena cuma ngelihat itu, akhirnya cuma ngelihat itu sebagai rahmannya Tuhan aja, rahmaniyahnya Tuhan aja, nggak melihat itu sebagai rahmat rohimiyahnya Tuhan. Akhirnya ketika dapat rezeki jatuh dalam star syndrome gitu. Akhirnya ketika dapat rezeki kayak Korun gitu kan, ketika pas udah dikasih ngotot minta sama Nabi Musa diajarin doa yang bisa bikin dia kaya gitu, diajarin doanya, pas dapat rezekinya lupa gitu, bilang ini adalah hasil upayaku sendiri. Akhirnya nggak ada yang mau disedekahkan sedikit pun. Ini kan juga cobaan. Jadi itu mungkin tidak terprediksi sama Korun gitu ya, bahwa misalkan doa itu betul-betul mujarab gitu kan. Tapi dia nggak sanggup tuh nerima cobaan yang seperti itu. Akhirnya rezeki yang melimpah itu yang dalam penuturan Al-Quran kuncinya bahkan harus dibawa sama, bukan hartanya, kuncinya loh. Kuncinya harus dibawa sama beberapa orang bertubuh besar dan kekar gitu ya. Apalagi hartanya gitu kan. Kuncinya aja udah kayak begitu. Kunci perbendaharaannya Korun itu. Maka jadi harta karun ya. Nah, itu aja susah gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena dia terjebak sama rahmannya Tuhan aja gitu ya. Jadi segala hal yang di luar ekspektasi kita ini, baik itu dalam kategori mungkin ya cobaan ya, ataupun mungkin yang secara lahiriah kita lihat sebagai nikmat, itu semuanya itu bisa semuanya itu adalah rahmannya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi tidak semuanya itu kemudian menjadi rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang biasanya cenderungnya dalam bentuk nikmat-nikmat ini yang lebih sulit untuk masuk dalam rahimnya Allah Subhanahu wa taala ketimbang yang cobaan gitu ya. Apalagi kalau masyarakat timur ini, kita cenderung kalau ada cobaan itu memang cepat sadar gitu ya buat balik. Tapi kalau udah dikasih nikmat, nah ini yang suka lupa diri gitu ya. Ya, kalau dikasih nikmat ini yang suka udah udah enggak ada lagi dalih-dalih dalih-dalih kesalehan sosialnya gitu langsung hilang gitu. Jadi semua itu kayaknya bisa dibenarkan dalam bentuk yang paling individual
ya kan? Nah ini berbahaya juga gitu ya. Jadi untuk kemudian mengubah itu menjadi rohim ini yang penting sih kalau menurut saya ya. Jadi dia itu Rohman, cuma sekarang tantangannya itu adalah kita mengubahnya itu menjadi manifestasi dari rahmat rohimiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ada ayat gitu ya yang berbunyi man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Gitu kan. Jadi itu ayat sebetulnya menunjukkan kepada kita betapa uh, persoalan hidayah ini gitu ya. Ini adalah persoalan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukan sesuatu yang kita upayakan sendiri gitu. Bahkan jika kita bersandar hanya pada diri kita, hidayah ini tidak akan pernah kita peroleh gitu. Kenapa? Karena tadi ya, yang lawannya dol itu apa? Rahmatnya. Rahman atau Rohim? Yang lawannya. Kenapa? Rohim. Iya, itu adalah rahmat yang rohimiyah gitu kan. Itu adalah lawannya dol. Jadi waman yahdillahu falamudillalah inilah rahim gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang mendapatkan rahmat rohimiyahnya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan disesatkan. Sebaliknya orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat rohimiyahnya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, maka dia tidak akan uh, tidak akan ya, dia tidak akan mendapatkan hidayah gitu kan. Nah, ini semuanya gitu ya sebetulnya pesan eksplisit dari Al-Qur'an mungkin bahwa ya rahmat rohimiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu ya prerogatifnya Tuhan gitu ya. Sampai seradikal itu mungkin. Gitu ya, bahwa ya pada akhirnya ini cuma tentang kita menjadi hambanya yang paling ikhlas dan tulus dan senantiasa memohon. Gitu ya. Menjadi hamba yang tangannya selalu menengadah. Bahwa rahmat rohimiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu datangnya cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan dalam hidup ini seperti ibadah gitu ya, juga bahkan ketakwaan, bahkan juga keimanan kita gitu ya, itu semuanya hanya ya langkah-langkah kecil kita untuk bilang pada Tuhan, ya Allah saya siap gitu ya, tolong masukkan kami juga dalam golongan orang-orang yang Engkau berikan rahmat rohimiyah itu. Gitu. Jadi itu bukan dalam kendali kita. Ini adalah tentang kita menyiapkan diri kita gitu. Semua ibadah kita itu bukan untuk kemudian mengklaim rahmat rohimiyah itu. Ini jangan sampai keliru gitu menurut saya. Karena akan fatal kalau kita ngerasanya begitu. Dan itu fatalnya dari fondasi gitu ya. Tapi justru ini semuanya itu adalah apa? Ya adalah pernyataan kita pada Tuhan gitu ya, bahwa kita itu sedang menyiapkan diri kita untuk bisa menerima manifestasi atau curahan rahmat rohimiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kemudian mendapatkan gitu ya. Ya, karena persoalan mendapatkan dan tidak mendapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalan kita siap menerima itu ada di tangan kita gitu. Itu yang disebut sebagai masuk dalam rahmat rohimiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau pertanyaan apakah itu prerogatifnya Tuhan gitu ya, itu iya menurut saya ya, kalau rahmat rohimiyah itu. Nah, kita bisa nggak mengintervensi itu ya, bukan intervensi bahaya bahasanya. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan diri untuk kemudian bisa masuk dalam rahmat rohimiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika kita yakin Allah itu memang bukanlah zat yang bakhil, gitu kan. Allah itu pasti apa namanya, la yudiu ajrul muhsinin, nggak pernah satu pun ada yang dirusak sama Tuhan dan dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Pasti jika kita sudah siap, Allah akan pada waktunya mencurahkan itu juga ke kita gitu. Terus apa yang dimaksud dengan iman dan takwa gitu kan ya, jadi mungkin bahasa sederhananya gitu ya, ada kadang-kadang gini ya, kita itu kan kadang belajar
misalnya nih, sebelum kita bisa naik mobil gitu ya, syarat kita dapat SIM itu kan kita harus tahu tuh peraturan rambu-rambunya, gitu kan. Nah, peraturan rambu-rambu yang kita ketahui ini kira-kira menjamin kita nggak untuk kemudian bisa jago naik mobil? Tidak, Enggak kalau ya, nggak ya praktek. sekali. Bahkan sepakar apapun kita mengetahui peraturan rambu-rambu dan cara berkendara, kita kalau kita tidak berkendara, kita tidak akan ahli dan lihai dalam membawa mobil ini. Gitu ya. Jadi iman ini perlu bukti. Nah, bukti keimanan itu adalah takwa. Gitu ya. Jadi semua perasaan batin kita ini, gitu yang dan tentu iman juga berlevel bertingkat-tingkat ya kan. Makanya tadi ada istilahnya ada lisan gitu ya, ada di level kalbu gitu kan. Bahkan ada di level zat gitu, iman. Nah, iman di setiap tingkatan itu perlu bukti. Jangan sampai cuma dibilang aja gitu. Ya iya kita bisa bilang kita 100 nilainya dalam ujian SIM. Ya, tapi kita bisa nggak nih naik tanjakan? Kita bisa nggak nih parkir mundur? Kita bisa nggak nih zigzag dalam hidup ini? Kan gitu. Ya, kita SIM itu kan banyak ujiannya ya. Nah itu ujian keimanan kita gitu ya. Tuhan kadang-kadang kasih zigzag ke kita. Kadang-kadang Tuhan minta mundur. Kadang-kadang Tuhan minta kita mundurnya 1 kilometer gitu. Sambil kecepatannya 100 kilometer juga. Dan itu dalam keadaan zigzag. Wah, gitu kan. Hidup ini kan kadang-kadang kayak gitu, itu namanya takwa tuh. Jadi takwa itu akar katanya itu adalah kontrol, keterjagaan. Makanya ku anfus ku anfusakum wa ahlikum naro gitu kan. Itu arti ku itu artinya takwa tuh. Kof. Jadi takwa itu wako yaki. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qina gitu. Bukan nunnya ya, kofnya doang. Itu tuh akal katanya takwa tuh. Takwa tuh kof ya. Kalau berubah jadi kata perintah jadi kofki. Nah, itu kata perintahnya takwa tuh. Nah, ini jadi takwa itu tentang dan jagalah kami dari api neraka atau jagalah kamu dan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi takwa itu tentang keterjagaan, tentang kekuatan kita mengontrol. Jadi iman ini ya sudah kita miliki. Bagaimana kita kemudian menerapkan keberimanan kita itu? Bagaimana kita kemudian kalau misalnya Tuhan minta mundur 1 kilometer kecepatan 100 kilometer dalam keadaan zigzag gitu ya, kita nggak kehilangan kendali nih. Nah, itu namanya takwa. Maka kenapa iman itu selalu beriringan dengan takwa gitu. Dan iman itu selalu beriringan dengan amal, gitu kan. Dan amal soleh gitu kan. Kadang diiringi dengan takwa, kadang diiringi dengan amal soleh gitu. Ini mungkin menjadi sebab kenapa untuk bisa mengakses rahmat rohimiyah itu bukan hanya iman aja, tapi juga harus ada ketakwaan juga gitu ya. Kenapa? Karena jalan menuju alam rohimiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan yang bisa ditempuh dengan uh, apa uh, keyakinan yang teguh dan juga daya kontrol yang hebat. Ya, itu dua-duanya perlu ada dalam hidup kita. Nah, tentang ungkapan Nabi bahwa andai engkau tahu apa yang aku tahu, niscaya engkau akan banyak menangis, yaitu mungkin ya begitulah memang keadaannya gitu ya. Dan untuk mengetahui apa yang diketahui Nabi ini mungkin ya nggak ada yang bisa mengaksesnya. Itu pengetahuan seperti apa ya kita nggak tahu gitu ya. Dan kita lebih layak menangis ya memang begitu gitu ya. Kita ini kan ya jangan Nabi deh gitu ya. Kita itu kadang-kadang gitu ya kalau punya anak kecil gitu ya, kita tahu sesuatu yang baik buat dia tapi dia nggak dengerin kita gitu. Kita kadang-kadang sedih gitu ya. Bahasa niscaya kita akan menangis itu karena anda kan kita dewasa dikit gitu. Ya, kita bakal tahu yang kita lakukan ini semua senda gurau gitu ya. Lahun, laibun, tafakurun, zinatun, takasurun gitu kan. Itu cuma dalam kategori-kategori itu aja. Makanya hari kiamat itu disebut sebagai yaumul hasroh gitu kan. Hari penyesalan. Ya karena ya mungkin pengetahuan izamatu intabahu gitu kan. Mungkin kita itu belum sadar aja gitu.
Ya, bahwa selama ini bangunnya kita itu adalah tidur, dan nanti ketika kita mati tidur terlelap terpejamnya mata kita itu adalah kebangkitan kita, kebangunan kita dan kesadaran kita gitu. Jadi wajar jika itu, bahkan apa namanya, makanya gitu ya, saking beratnya gitu ya keadaan-keadaan orang yang telah mengalami apa namanya, mungkin penyaksian-penyaksian tersendiri gitu ya, sampai-sampai mereka itu nggak ngerasa ada yang bisa menjadi lawan bicara mereka. Akhirnya mereka menggali sumur-sumur tuh, dan ceritanya sama sumur-sumur. Dibayangkan batu-batu itu lebih bisa mendengar daripada manusia. Bahkan eh, kalau dalam kitab-kitab klasik yang lebih esoterik, kadang-kadang dinukil tuh, misalkan perbedaannya Salman Farisi dengan Abu Zar Al-Ghifari, itu sahabat Nabi. Katanya kalau misalkan Abu Dhar itu tahu gitu ya apa yang diketahui oleh Salman, mungkin Abu Dhar itu bisa membunuh Salman gitu. Bukan dalam konteks bahwa yang diketahui Salman itu salah gitu kan, tapi maksudnya Abu Dhar tidak bisa memahami apa yang dipahami sama Salman. Apalagi kalau pemahamannya itu di tingkat sahabat-sahabat Nabi yang lebih tinggi lagi, dan bahkan Nabi itu sendiri. Itu akan menjadi sesuatu yang tidak mungkin bisa kita bayangkan gitu. Sampai kadang-kadang Al-Qur'an sendiri itu untuk membahasakan apa yang dialami sama Nabi itu sampai kehabisan kata kan. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Ya udah habis kata-katanya Al-Qur'an gitu. Untuk menggambarkan betapa dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Al-Qur'an aja yang merupakan lisanun arabiyyun mubin gitu ya, sampai keluh gitu untuk mengetahui apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya pastilah ya. Andai kita ada di tapi ya kita ini kan gitu ya, kita ini kan terlelap gitu ya, kita ini kan lalai. Ya mungkin kita bisa merasakan dalam perjalanan hidup ini minimal gitu ya, dari beberapa momen kita tahu gitu bahwa ya mungkin beginilah kenapa kemudian Rasulullah di akhir hayatnya itu rindu sama umatnya gitu ya, umati gitu. Andai mereka tahu apa yang aku tahu gitu kan. Jadi keadaan-keadaan kayak gitu ya. Yang itu yang membuat kemudian Nabi itu kemudian ya bersedih gitu. Nah, dosa itu terwaris jika tidak bertobat. Nah, saya sih agak skeptis ya buat pembahasan-pembahasan seperti ini gitu. Ini bahwa dosa yang diwariskan itu kayaknya nggak ada ya. Sebagaimana iman yang diwariskan pun tidak ada. Tapi memang nanti ada maksiat-maksiat itu yang bisa berpengaruh terhadap lingkungan kita. Jangankan anak-anak kita gitu, lingkungan kita juga berpengaruh. Misalnya satu rumah yang melakukan maksiat itu efek buruknya sampai 40 rumah tetangga-tetangganya. Gitu. Itu bukan tentang mewariskan gitu ya. Jadi kata waris ini kan sesuatu yang datang tanpa kehendak kita, itu ada aja begitu ya. Tapi ini tentang apa namanya, ada dosa-dosa itu yang memiliki efek buruk gitu ya. Misalkan nih harta haram gitu ya. Nah, harta haram ini kemudian jadi makanan. Nah, makanan jadi makanan haram. Nah, ini akan berpengaruh tuh buat anak-anaknya. Mungkin yang dimaksud dengan terwariskan itu seperti itu gitu ya. Nah, ini bisa hilang, bisa gitu ya. Bisa dihilangkan dengan tobat. Nah, tobat pun kan ada cara-caranya. Kalau itu adalah perbuatan buruk untuk manusia, caranya adalah kita minta maaf dulu sama manusianya, gitu ya, sama orangnya. Gitu. Kita minta dihalalkan kalau ada kesalahan-kesalahan, gitu kan. Ya, kalau itu adalah terhadap Allah, ya kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan asalkan itu nasuha gitu ya. Asalkan itu tobat yang sublim, tobat yang memang berangkat dari eh, apa namanya, kesadaran dan ketergoncangan hati kita, ya insya Allah itu akan terhapuskan gitu ya. Sebagaimana makna gufron itu adalah mahwul asar gitu kan. Jadi doa itu penting gitu ya. Dan doa itu bisa, kalau pertanyaannya bisa menghapus dosa, itu bisa. Dan bahkan ini kenapa kita tahu ya, Tuhan sendiri kan yang menjanjikannya. Bahkan Tuhan itu telah mengijabah doa kita sebelum kita berdoa. Gitu ya. Uniknya bahasanya Al-Quran.
Ud'uni astajib lakum. Ya kan? Doalah pada aku udah dalam posisi menjawab loh. Bahkan sebelum kalian berdoa. Ya, Tuhan itu udah dalam posisi menjawab. Tuhan itu udah dalam posisi pintu terbuka. Gitu ya. Masalah kita itu menghadap ke pintu yang terbuka itu atau enggak. Tuhan tuh udah ada dalam posisi lari ke arah kita gitu. Tapi kita menghadap Tuhan atau kita membelakangi Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang menjanjikan kalau kalian berdoa padaku gitu ya. Apalagi kalau doanya itu adalah bertobat gitu ya. Kan yang taba kan taba itu bukan cuma predikatnya makhluk kepada Tuhan, tapi kan ada juga taba Allah gitu kan. Allah yang kembali kepada kita, bahasa ekstrimnya Al-Qur'an itu. Bagaimana Tuhan itu betul-betul menjamin gitu ya, andaikan kita berdoa itu dia akan apa namanya menerima hajat kita, apalagi kalau hajat itu adalah permohonan ampun gitu kan. Ya, Tuhan itu maha mengampuni, itu deklarasinya Tuhan. Cuma memang doa ini ya perlu syarat-syaratnya gitu kan. Syarat-syaratnya itu ya mungkin kita bisa bahas di materi yang lain. Atau mungkin sebetulnya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua juga sudah tahu. Intinya apa? Intinya doa itu memiliki efek. Doa itu memiliki pengaruh gitu kan, dan doa itu bisa menghapus jejak-jejak atau bekas-bekas buruk dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan saya bisa merespon pertanyaan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Masya Allah. Syukran Ustaz. Relatif bisa menyempurnakan keresahan dan juga kegelisahan intelektual maupun spiritualnya. Sebetulnya ini ada yang ingin bertanya lagi, teman. Oh Sepertinya iya, ada Bu Endah yang angkat tangan. Tapi mungkin kita cukupkan dulu ya karena waktunya mungkin sudah melewati jam 19.30. Insya Allah hmm, minggu depan kita akan gunakan untuk sesi tanya jawab ya Ustaz. Jadi di hari Sabtu ini mungkin selama seminggu ini kita kontemplasi, kita buka-buka lagi materi-materi kita yang lalu. Nanti di hari Sabtu itu adalah pertanyaan tentang ayat cahaya, dan hari Minggu ini adalah pertanyaan tentang kontemplasi surat Al-Fatihah ini. Nanti boleh di list mungkin di grup atau mungkin bisa ya dicatat mungkin di list kali ya, mungkin Iya, dicatat supaya nggak lupa. Takutnya kan pertanyaan tuh muncul sesuai momentumnya kan, iya, takutnya nanti betul. lupa. Ditulis aja mungkin kali ya Iya. kalau bisa. Mm-mm. Mungkin ditulis, boleh dicapre atau mungkin nanti di list di grup ya. Nanti akan menjadi pembahasan tersendiri. Mungkin mungkin dari pemaparan Ustaz Hajar mungkin ada yang masih kurang detail. Nanti kita detailkan lagi di pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua itu. Mungkin seperti itu ya Ustaz ya. Eh, Minggu depan nanti. Bu Enda mungkin Iya, pertanyaannya boleh mungkin nanti di, di WA ke saya. Nanti saya akan kirimkan ke Ustaz Hazir ya untuk dijawab. Nanti saya akan kirimkan. ada ternyata. Mungkin di Apa? chat juga ada kali ya pertanyaan-pertanyaan ya. Maaf ya kalau misalkan belum sempat kejawab semuanya. Iya, nanti Waktu yang terbatas ini. Ya, nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita coba diskusikan lagi bersama. salah. Terima kasih banyak Ustaz Hazir atas waktunya. Sama-sama, sama-sama, Kita sehat-sehat selalu. Ustaz Terima Hazir juga kasih selalu semuanya sehat. Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terus sudah mulai bersin-bersin sepertinya ya. Mudah-mudahan Ustaz Hazir selalu diberikan kesehatan. Oh enggak, itu mungkin alergi itu. Oke, Bapak Ibu juga semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih banyak sudah membersamai kita untuk terus belajar mendekati Al-Quran ini. Semoga ini menjadi amal baik untuk kita semua. Terus mem- apa namanya berbuat yang baik ini mudah-mudahan kita semua juga selalu istiqomah ya. Bukan hanya saya ataupun Ustaz Hazir karena tanpa Bapak Ibu semua juga ini akan perjalanannya akan sulit. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kebersamaan untuk selalu apa namanya kebaikan ini selalu terus berjalan dan tidak ada yang mana sebetulnya ada beberapa kali kita ini juga ya tapi terus untuk wah harus jalan terus nih Sabtu Minggu harus istiqomah sampai nanti mungkin di bulan Ramadan ini kita mungkin mudah-mudahan materi dari uh, like upon like ini bisa sampai selesai walaupun mungkin dari yang kecil-kecil dulu ya Ustaz ya mudah-mudahan nanti bisa sampai akhir gitu intinya tapi insya Allah terus berjalan mohon doanya mohon dukungannya semua terima kasih Iya, banyak uh,
kita tutupkan mungkin kegiatan kita pada pagi hari ini, kajian kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Sekali lagi, jika ada pertanyaan mungkin boleh japri ke saya ya. Nanti saya kirimkan ke Ustadz, atau mungkin di grup juga boleh. Nanti jawabannya dari Ustadz saya kirimkan di grupnya masing di grup, atau mungkin secara japri bagi yang japri. Terima kasih banyak Ustadz Azir. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Ya, sehat selalu. Mohon pamit. Assalamualaikum. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seli sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seli sahutan ayam. Tetapi insan, kalaupun ada hanya mata yang celik, dipejam lagi, hatinya penuh benci, berdengkurlah kembali. Begitulah peristiwa di subuh hari, suara insan di alam mimpi. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seli sahutan ayam. Ayuh bangunlah, tunaikan perintah Allah, sujud mengharap keampunannya. Bersyukurlah, bangkitlah segera, moga mendapat keredaannya. Begitulah peristiwa di subuh hari, setiap pagi, setiap hari. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seli